Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Horor MJR. Sebelum saya bercerita, mohon untuk subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat videonya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang hantu penagih hutang. Suatu hari ada sesosok jin yang sedang mencari cara untuk membuat manusia takut pada hantu. Ia terus berjalan dari kampung ke kampung. Di tengah perjalanan, ia melihat orang-orang berjalan menuju suatu rumah. Si hantu pun penasaran. Akhirnya, masuklah ia ke rumah tersebut. Ia melihat seorang nenek-nenek yang sedang sakaratul maut. Nama nenek tersebut adalah Nenek Ratih. Di situ, banyak setan-setan yang mencoba menyesatkan nenek tersebut. Ia merasa tak ada lagi yang harus dia kerjakan. Akhirnya, si hantu pun keluar dari rumah itu. Tak kala ia keluar, orang-orang banyak yang membicarakan tentang kebaikannya. Semoga Nenek Ratih Husnul Khotimah. Beliau adalah orang baik, suka membantu orang-orang tanpa pamrih, ujar Bu Ningsih pada Mak Nuri tetangga Nenek Ratih. Amin. Semoga saja amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, jawab Mak Nuri. Si hantu pun mendengar bukan hanya seorang dua orang yang dipinjami uang oleh Nenek Ratih tersebut, tapi hampir sekampung ia meminjamkan uangnya. Ada yang dipinjamkan 100 ribu, 500 ribu, bahkan sampai 5 juta. Akhirnya, ia mempunyai cara untuk menakut-nakuti manusia. Malam pertama setelah mayat Nenek Ratih dikuburkan, sang hantu pun bersiap-siap menakut-nakuti manusia. Ia merubah wujudnya persis seperti Nenek Ratih. Ia mendatangi setiap rumah seraya berkata, "Cuk, bayar utangmu, Cuk. Kalau tidak kau bayar, aku akan mendatangi rumahmu setiap malam." Warga sekampung pun resah akibat kejadian tadi malam. Bukan yang punya hutang saja yang ia teror, namun yang tidak punya utang pun ia datangi rumahnya. Warga yang punya utang pun akhirnya membayar hutang-hutangnya pada keluarga Nenek Ratih tersebut, walau harus meminjam ke orang lain. Warga merasa lega karena telah membayar hutang-hutangnya pada Nenek Ratih. Karena Nenek Ratih berkata, "Lunasi hutang-hutangmu, kalau tidak, aku akan mendatangi rumahmu setiap malam." Namun apa yang terjadi? Di malam kedua, mereka tetap diteror. Ia mendatangi setiap rumah di desa tersebut. Ia merasa puas karena warga di desa tersebut merasa ketakutan pada hantu Nenek Ratih. Aku senang sekali karena sekampung ini takut pada Nenek Ratih. Padahal yang menghampiri rumah mereka adalah aku, bukan Nenek Ratih. Mana ada yang meninggal jadi hantu. Malam berikutnya selalu seperti itu. Warga selalu ketakutan setiap malam. Hingga tiga hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan ke-7 hari ada seorang anak muda yang bernama Prastama. Pada malam itu, ia berniat mengantarkan makanan pada neneknya. Ia berbincang-bincang dengan neneknya sampai jam 9 malam. Ketika ia hendak pamit pulang, neneknya melarangnya seraya berkata, "Jangan pulang, Cuk. Malam-malam begini sering ada hantu Nenek Ratih. Ia berkeliaran sambil menagih hutang. Menginap sajalah dulu." Prastama pun menjawab, "Tenang saja, Nek. Aku kan tidak punya hutang padanya." Tetap saja, yang punya hutang ataupun yang tidak punya hutang, mereka tetap didatangi hantu Nenek Ratih, ujar nenek. "Doakan saja, Nek. Prastama berani kok sama yang begituan."
Jawab Prastama. Ya sudah, kalau kamu memaksa, jawab si nenek. Akhirnya Prastama pun pulang. Di tengah jalan, ia mendengar ada orang yang mengetuk pintu sambil berkata, "Cuk, bayar utangmu, Cuk. Kalau tidak kau bayar, aku akan mendatangi rumahmu setiap malam." Prastama pun teringat pembicaraannya dengan neneknya. Mungkin hantu ini yang dimaksud nenek tersebut. Prastama pun penasaran. Akhirnya ia mengikuti arah suara itu berasal. Si hantu pun tahu ia sedang diikuti. Si hantu pun membawa ia ke suatu kebun. Sesampainya di kebun, ia menunjukkan sosoknya tepat di belakang Prastama. Prastama pun terkejut. Ia pun membalikkan badan lalu mengunci hantu tersebut agar tidak bisa lari kemana-mana. Ia bertanya pada hantu tersebut, "Mengapa kau menakut-nakuti warga?" "Aku hanya menagih utang pada mereka." Jawab hantu tersebut. "Bohong kau. Warga yang tidak punya utang pun tetap kau datangi rumahnya. Jenis jin apa kau?" Jelas pertama. Prastama akhirnya membacakan amalan yang ia amalkan. Si hantu pun kesakitan dan meminta ampun. "Ampun, ampun. Aku adalah jin Azusa. Aku janji tidak akan mengganggu warga ini lagi." "Awas kalau kau mengganggu lagi, kubakar kau dengan izin Allah," tegas Prastama. Ia pun membuka kuncian si hantu itu. Si hantu pun langsung menghilang dari pandangan Prastama. Sekian kisah dari hantu penagih hutang. Jadi kesimpulannya, tidak ada hantu yang awalnya manusia. Semua itu adalah akalan-akalan jin kafir untuk mengganggu dan menyesatkan manusia. Jadi jangan takut pada hal begituan. Saksikan terus cerita menarik lainnya hanya di Cerita Horor MJR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.